Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Niti Sadia Iswara, NIM 180-3001. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS pemrosesan data terdistribusi. Berikut adalah soal UTS yang sudah diberikan setiap masing-masing mahasiswa melalui via email. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang use case aplikasi data kependudukan. Di soal berikut, di sini ada penduduk, kepala desa, ada pihak kecamatannya juga. Nah, di sini pegawai. Nah, yang pertama ini adalah buatlah kelas diagramnya. Yang kedua, data mana yang disimpan di pusat, data mana yang disimpan di lokasi lain atau beberapa lokasi. Berikut adalah kelas diagram aplikasi data kependudukan. Nah, di sini ada tabel pegawai. Di tabel pegawai ini ada username, kata sandi. Di tabel pegawai desa ini akan terhubung ke pendataan penduduk meninggal, pengurangan penduduk. Di sini juga ada penambahan penduduk. Nah, ini ada dua tabel pendataan penduduk meninggal. Perbedaannya adalah di sini di kolom yang atas dan kolom yang bawah tidak terdapat agama, keterangan agama. Nah, di sini nanti akan ada pengurangan penduduk juga, nanti akan terhubung di pegawai desa. Nah, di sini di pengurangan penduduk ada NIK atau nomor induk kependudukan, nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, sebab pindah. Nah, ini kenapa ada sebab pindah? Akan dikarenakan mungkin di penduduk desa ini akan berpindah tempat, berpindah tempat atau berpindah rumah di desa lain. Nah, di sini ada penambahan penduduk. Di tabel penambahan penduduk ini harus ada tertera nama suami, nama istri, nama anak, alamat, tempat tinggal, jenis kelamin, dan golongan darah. Berikut adalah activity diagram login atau admin. Di sini admin nanti akan memasukkan username-nya terlebih dahulu di aplikasi data kependudukan ini. Nah, setelah memasukkan username dan kata sandi, nanti admin akan langsung di request ini, dan akan langsung terhubung ke validasi. Setelah ke validasi, nanti
waktu penginputan apakah terjadi kesalahan atau tidaknya. Nanti jika admin ada sedikit kesalahan dalam penginputan datanya, nanti akan langsung kembali ke request. Jika benar-benar datanya valid, nanti akan masuk ke ini, pesan validasi. Di validasi ini nanti akan terhubung di sini. Pesan validasi akan terhubung ke menu utama. Nah, di sini ada activity diagram penduduk. Nah, di sini admin pegawai akan melakukan pengajuan permohonan kependudukan terlebih dahulu. Setelah itu akan melampirkan persyaratan. Nah, persyaratan ini akan langsung di pengecekan persyaratan. Dan di sini jika persyaratannya tidak lengkap, nanti akan masuk di sini, di kolom persyaratan ini. Jika lampiran persyaratannya lengkap, nanti akan langsung menuju ke menu pendudukan. Di menu pendudukan ini, admin akan dibawa ke input data kependudukan. Nah, di input data kependudukan ini akan disertakan juga surat kependudukan. Berikut adalah activity diagram pendaftaran penduduk. Nah, di sini di kolom pegawai ya. Di kolom pegawai atau di kolom admin akan menuju ke menu utama terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan pilih pendaftaran penduduk, menu pendaftaran penduduk. Di menu pendaftaran penduduk ini nanti admin akan langsung isi data penduduk terlebih dahulu. Jika sudah, nanti di tampilan data akan di save data kependudukan. Nah, jika nanti ada kesalahan lagi saat save data, akan langsung dibawa ke menu pendaftaran penduduk lagi jika datanya belum lengkap. Jika sudah lengkap, akan langsung ke data kependudukan disimpan. Activity diagram pengurangan penduduk. Nah, di sini admin pegawai akan langsung menuju ke menu utama. Seperti ini di diagram pengurangan penduduk ini hampir sama dengan pendaftaran penduduk. Hampir sama di penambahan penduduk. Di menu utama terlebih dahulu akan langsung ke pilih menu pengurangan penduduk. Menu pengurangan penduduk, isi nomor induk kependudukan. Nah, setelah isi nomor induk kependudukan nanti akan dicari terlebih dahulu datanya. Setelah cari data akan langsung ke eksekusi. Nah, di sini jika nomor induk kependudukan benar, akan langsung ke tampilkan data penduduk. Setelah tampilkan data penduduk, nanti akan ke pengurangan penduduk. Setelah itu ke menyimpan data. Setelah itu akan terhubung ke data pengurangan penduduk di save. Nah, jika ingin disimpan akan menuju ke ini.
kolom data pengurangan penduduk di save. Dan jika datanya sudah benar-benar lengkap, sudah tersimpan, akan dibawa ke cetak data kependudukan. Nah, berikut activity diagram penambahan penduduk. Sama seperti di pengurangan penduduk. Admin akan ke ke kolom menu utama, pilih menu penambahan penduduk, isi nomor induk kependudukan, cari data, eksekusi. Setelah itu ke nomor induk kependudukan. Jika benar, akan langsung ke tampilkan data penduduk, penambahan data, simpan penambahan data. Nah, di sini akan penambahan data di save atau disimpan. Nanti akan langsung ke cetak kartu keluarga. Cetak kartu keluarga baru. Activity diagram pendataan penduduk yang meninggal. Nah, di sini admin menuju ke menu utama, pilih menu data penduduk meninggal, menu data penduduk meninggal. Ini nanti akan isikan nomor induk kependudukan terlebih dahulu. Setelah itu akan dicari datanya, ke eksekusi, nomor induk kependudukan. Jika benar, akan tampilkan data penduduk, perubahan data, simpan data. Dan di sini simpannya akan langsung ke kolom data penduduk di save atau simpan. Setelah sudah, akan cetak keterangan penduduk meninggal. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.